Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala walil khafdi thalathu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Sekarang musannif mau menerangkan daripada alamat i'rab yang ketiga, yaitu adalah khafad. Yang mana khafad sendiri itu mempunyai 3 alamat, al-kasrah, wal ya, wal fathah. Namun alangkah baiknya sebelum kita memasuki pembahasan alamat-alamat khafad, itu kita menerangkan dulu daripada rincian isim mufrad dan jamak taksir. Di pertemuan sebelumnya kita terangkan daripada isim mufrad secara global dan jamak taksir secara global. Kemarin kita terangkan apa? Isim mufrad itu adalah ma laysa musannan wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Jelas itu? Dan jamak taksir yaitu adalah kullu ma zada 'ala itsnain, setiap daripada kalimat yang menunjukkan atas makna lebih daripada 2, wa fihi taghyirun an sighati mufradihi, dan di sana terdapat perubahan daripada sighah mufradnya. Kalau di sini kita akan menerangkan bahwasanya isim mufrad itu yang kita definisikan dan jamak taksir yang kita definisikan itu terbagi 2 lagi. Makanya kata beliau wa'lam annasmal mufrada wa jam'at taksiri jismani. Ketahuilah bahwasanya isim mufrad dan jamak taksir itu terbagi 2. Munsharifun wa ghairu munsharifin. Yang pertama yaitulah munsharif, yang ada tanwinnya atau menerima daripada tanwin, wa ghairu munsharifin, dan yang tidak menerima daripada tanwin. Apa definisi munsharif dan apa itu definisi ghairu munsharif? Ini diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Hani. Ini yang slide kita terangkan ini diambil dari Syarah Al-Jurumiyah daripada Syekh Al-Hani. At-Tashil nama kitabnya. Apa kata beliau? Al-munsharif huwa alladhi yaqbalu as-sarfa. Isim mufrad yang munsharif ataupun jamak taksir yang munsharif yaitu adalah huwa alladhi yaqbalu as-sarfa, yaitu adalah yang menerima daripada sorof. Apa sorof? Wa huwa tanwin, yaitu adalah tanwin. Wa yujarru bil kasrah, dan bisa dijarkan dengan kasrah. Jelas itu ya. Jadi setiap kalimat yang ma laysa musannan wala majmu'an wala minal asma'il khamsah, ini isim mufrad. Tapi apakah dia yaqbalu tanwin wa yujar bil kasrah, apakah tidak? Apakah dia menerima tanwin atau dan bisa dijarkan dengan kasrah, apakah tidak? Kalau menerima tanwin dan bisa dijarkan dengan kasrah, itu namanya isim mufrad al-munsharif. Jelas itu ya. Jamak taksir juga seperti itu. Apabila dia dalla ala ma zada ala itsnain, menunjukkan atas lebih daripada 2, wa ghayyira fi sighati mufradihi, dan dirubah daripada sighah mufradnya, wa yaqbalu tanwin, dan dia menerima daripada tanwin, wa yujarru bil kasrah, dan juga bisa dijarkan dengan kasrah, maka itu namanya jamak taksir al-munsharif. Paham itu? Contohnya nahwu jaa zaidun. Jelas itu ya. Jaa zaidun, kalimat zaidun itu menerima tanwin. Di dalam rafa tidak jadi masalah. Kenapa kita tidak terangkan kemarin di dalam rafa? Karena tidak ada permasalahan dan tidak ada perbedaan antara yang menerima tanwin ataupun tidak. Jelas itu ya. Dan kemarin juga kita sibuk menerangkan tentang isim mufrad dulu. Pengenalan isim mufrad dulu kemarin. Jelas itu ya. Dan belum diperlukan, makanya belum kita terangkan kemarin tentang munsharif ataupun ghairu munsharif. Begitu juga di nasab, belum diperlukan. Makanya ra'aitu zaidan, belum diperlukan masih. Perbedaan antara munsharif ataupun ghairu munsharif. Jelas itu? Tapi kalau di jar nanti berbeda antara yang munsharif sama ghairu munsharif.
Kalau yang munsharif, maka kita katakan dia yujarru bil kasrah, dijarkan dengan kasrah. Makanya marartu bi Zaidin. Jelas itu ya? Marartu bi Zaidin. Contoh daripada jamak, jaa rijalun. Begitu juga di dalam masalah jamak. Yang munsharif dan ghairu munsharif tidak ada perbedaan. Di nasab juga seperti itu. Tapi kalau di jar nanti marartu bi rijalin yakbalul kasrah kalau yang munsharif. Kalau ghairu munsharif tidak bisa nanti. Yang kedua yaitulah ghairul munsharif. Kebalikan daripada munsharif, maka kita katakan wa huwal ladzi la yakbalus sarfa. Yaitulah yang tidak menerima saraf. Apa saraf? Ayat tanwin, tidak menerima tanwin. Wa yujarru bil fathati iwadan 'anil kasrah. Dan dia dijarkan dengan fathah gantian daripada kasrah. Nah, disinilah perbedaan antara munsharif sama ghairu munsharif, yaitulah di bab jar. Makanya coba kita lihat di rafa, jaa Ibrahimu, tetap dia dirafa'kan dengan dhammah. Di nasab, ra'aitu Ibrahima, tidak ada perbedaan. Tapi ketika jar kita bilang marartu bi Ibrahima, fathah. Maka di dalam marartu bi rijalin kita baca kasrah. Marartu bi Zaidin kita baca kasrah karena mereka munsharif. Tapi kalau Ibrahima, marartu bi Ibrahima khafat dengan fathah. Karena dia ghairu munsharif. Ini contoh mufrad ghairu munsharif. Contoh jamak ghairu munsharif gimana? Hadhihi masajidu. Rafa enggak jadi masalah. Sama aja. Ra'aitu masajida katsiratan. Masajida katsiratan. Saya melihat beberapa masjid yang sangat banyak. Terus ketika jar dibilang shallaitu fi masajida, fathah. Padahal khafat dia. Gantian daripada kasrah. Shallaitu fi masajida katsiratin. Katsiratin dia sifat, nanti akan datang. Nanti bakalan kita terangkan apa itu sifat, apa itu mausuf. Jelas itu ya. Intinya di sini apa? Masajida mamnu' minas sharaf, maka dia dikhafatkan dengan fathah. Akhirnya di sini timbul pertanyaan, apa sih kalimat-kalimat yang tidak menerima daripada tanwin? Dan ini pembahasan kalau di kitab-kitab besar panjang lebar. Akhirnya kalau kita terangkan semua itu menyebabkan turunnya semangat santri untuk memaham tentang nahwu dan mamnu' minas sharaf ini. Jelas itu ya. Pertama dulu sebelum kita menerangkan daripada mamnu' minas sharaf, ada tanbih dulu. Ada peringatan yang perlu diingat, yaitu adalah tentang mamnu' minas sharaf. Itu perlu diingat ada dua hal, yaitu adalah tidak menerima tanwin dan dijarkan dengan fathah. Tetapi itu permasalahan di selain daripada dua hal. Jelas itu ya. Apabila dia berhubungan dengan dua hal ini, maka dia memang tidak bisa ditanwinkan, tetapi dijarkan dengan kasrah. Maka kita katakan apa? Al-mamnu' minas sharaf, yang dilarang dengan daripada sharaf, daripada tanwin, yujarru bil kasrah idza dakhalathu al. Dijarkan dengan kasrah apabila dimasuki al. Maka di dalam contoh kita tadi, misalnya masajid, maka marartu bil masajidi. Jelas itu ya. Karena dimasuki al. Au udhifa, yang kedua, hal yang kedua yaitu apa? Apabila diidhofatkan. Jelas itu ya. Apabila diidhofatkan. Apa diidhofatkan? Disandarkan ke kalimat lain. Coba kita lihat contoh. Contohnya, contoh pertama dulu dimasuki al. Nahwu wa antum aakifuna fil masajidi. Ini dimasuki al. Harusnya wa antum aakifuna fi masajida. Apabila tidak ada alif lam. Tapi karena ada alif lam maka dibaca aakifuna fil masajidi. Contoh daripada idhofat. Wa fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa mahallu syahid di sini? Ahsani. Ahsani ini termasuk daripada kalimat yang mamnu' minas sharaf akan datang. Jelas itu ya.
Akan datang ahsani termasuk daripada kalimat yang mamnu' minas sarf. Jelas itu? Harusnya wa fi ahsana. Fi ahsana. Laqad khalaqna al-insana fi ahsana. Tapi di sini diidhafatkan fi ahsani taqwim. Jelas itu ya? Fi ahsani taqwim. Maka kata beliau fayusyaratu fi jarrihi bil fathati, maka disyaratkan ketika kita menjarkannya dengan fathah ayyakuna khalian an al, harus dia bersih daripada al. Dia harus tidak terhubung dengan al wal idhafah, dan jangan sampai diidhafatkan. Jelas itu ya. Apabila dimasuki al dan diidhafatkan seperti contoh yang kita terangkan, maka dia dijarkan dengan kasrah seperti yang lain. Jelas itu? Nah, di sini kita mau menerangkan daripada apa itu isim yang mamnu' minas sarf. Bayanul asma allati tumna'u minas sarf. Ini keterangan daripada isim-isim yang dilarang daripada sarf, daripada tanwin, dan tidak dijarkan dengan kasrah tetapi dia dijarkan dengan fathah. Qala al-musannif sanadrusul mamnu'a minas sarf bitariqin mubassatah. Kita akan mempelajari sesuatu yang dilarang daripada tanwin dan dijarkan dengan fathah dengan cara yang lumayan panjang lebar. Yang lumayan lebar. Yang lumayan luas. Tariq mubassatah itu. Jelas itu ya. Tarikina katsiran minat tafasil allati la budda minha ila kutubin ukhra insyaallah taala. Tarikina katsiran minat tafasil allati la budda minha ila kutubin ukhra insyaallah taala. Tetapi di samping kita menjelaskan dengan secara melebar, secara luas, kita di sini meninggalkan katsiran minat tafasil. Banyak daripada tafsil, rincian allati la budda minha yang mana itu harus sih sebenarnya kita terangkan juga. Tapi karena itu menyebabkan turunnya semangat santri untuk belajar mamnu' minas sarf ini, maka kita tinggalkan daripada rincian tersebut yang harusnya kita terangkan juga. Kemana? Itu kita arahkan ila kutubin ukhra insyaallah ta'ala. Kita arahkan ke kitab yang lain nanti insyaallah. Ke kitab yang lebih besar. Karena nanti diserangkan di kitab-kitab besar itu penyebab daripada mamnu' minas sarf ini karena ada dua illah, dua penyakit, yang mana dia menyerupai daripada fi'il. Terus mereka menerangkan daripada ini, itu, lain sebagainya. Terus mereka menazamkan yamna'u sarfan muntaha jam'un dzukir aw alifut ta'nitsu muddan au alifut ta'nitsi muddan au gusir dan lain sebagainya. Itu menyebabkan santri yang awal pertama kali mengenal nahwu menjadi hilang semangat. Sulitnya katanya. Makanya kita menerangkan tentang mamnu' minas sarf. Tetapi di samping itu kita cuma menerangkan kalimat-kalimat yang bisa dijadikan patokan tanpa menerangkan daripada apa sih penyebabnya dan lain sebagainya. Mafhum itu ya? Fanagulu, maka kita katakan nadharal ulama'u rahimahumullahu ta'ala ilal kalimatil lati tujarru bil fathati wa la tunawwan. Para ulama rahimahullah mereka meneliti. Nadhara, meneliti ya. Para ulama meneliti ilal kalimatil lati tujarru bil fathah wa la tunawwan, kepada kalimat yang dijarkan dengan fathah dan tidak ditanwinkan. Fakharaju binatijatin, maka mereka mengeluarkan statement, mengeluarkan hasil. Jelas itu ya. Apa statementnya? Hiya annal asma al mamnu'ata minas sarf, bahwasanya atau sesungguhnya isim-isim yang dilarang daripada sarf yumkinu, mungkin, ayyuj'ala, bahwasanya dijadikan laha baginya gawaidu ammatun, gawaid yang umum. Jelas itu ya. Kemarin kita terangkan apa makna gawaid atau usul.
Yaitulah qawaidu ammatun tantabiqu ala juz'iyyatin katsirah. Suatu kaidah yang umum yang mana bisa dimasukkan dan dipraktekkan atas kaidah tersebut beberapa juz'iyah yang sangat banyak. Seperti kemarin ya, kita terangkan berulang kali di sorof kemarin ya. Wa ilaika ba'd hadhil qawaid. Dan ini saya serahkan dan saya paparkan kepada kalian, kata beliau, sebahagian daripada kaidah itu. Di sini musannif akan menerangkan 8 kaidah. Dan ini insyaallah ringan lah 8 kaidah ini. Jelas itu ya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Yaitu adalah kullu ma kana ala wazni mafa'ila au mafa'ila. Setiap daripada kalimat yang wazannya mafa'ila au mafa'ila. Timbangannya, wazannya, bentuknya ala wazan mafa'ila dan mafa'ila. Coba kita lihat tadi. Masajida. Jelas itu ya. Masajida. Itu termasuk daripada kaidah kita. Mafa'ila. Bahkan. Ayo. Jelas itu ya. Coba kita lihat contoh kata beliau. Kamasajida, seperti masajida. Wa masabiha dan masabiha. Jelas itu ya. Masajida contoh daripada mafa'ila. Contoh daripada mafa'ila apa? Masabiha. Jelas itu ya. Yang mana ini masajida wa masabiha atau sighah mafa'ila atau mafa'ila, wazan mafa'ila dan mafa'ila min jumu'it taksir, di antara daripada jumu'it taksir. Maksudnya sighah ini daripada sighah jamak taksir, bukan sighah isim mufrad. Yang mana jumu'it taksir yumna'u minas sharaf, dilarang daripada sharaf. Tidak menerima tanwin dan dijarkan dengan fathah. Maksudnya ini bukan mufrad lagi sudah. Nah, dia iya, mafa'ilu. Kan di sini soalnya pakai kaf ini, kaf huruf jar. Harusnya masajidu. Makanya kamasajida wa masabiha. Jelas itu ya. Nah. Aiyah. Jadi apa? Ini termasuk daripada jamak taksir yumna'u minas sharaf, yang dilarang daripada tanwin dan di fathah dan dijarkan dengan fathah. Aiyah. Nah, masajida kan dia jamak daripada masjidun. Masabiha jamak daripada misbah. Nah, jelas itu ya. Terus lagi, akhirnya timbul pertanyaan, bagaimana dengan contoh qawaid, qawaidu, qawaida. Jelas itu ya. Tadi kita baca apa? Annal asma al mamnu'ata minas sarfi yumkinu ayyuj'ala laha qawaidu. Tanpa tanwin, qawaidu. Yang di atas itu. Qawaidu. Apa ini? Enggak ada mim di sini. Harusnya kan kalau mafa'ila pakai mim ya. Ini enggak ada mimnya. Qawaidu, tapi timbangannya mafa'ilu ya. Tanpa mim tapi. Maka kata beliau, wala na'ni huna al-mizanus sarfi. Dan bukan yang kita maksud di sini atas wazan sarfi. Apa maksud wazan sarfi? Yaitu adalah fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya diselaraskan. Kan kalau misalnya kemarin kita terangkan akrama. Ini ala wazan af'ala. Jelas itu ya. Maka hamzah kita selaraskan dengan hamzah. Yang fa, ain dan lam kita selaraskan. Akrama af'ala. Berarti kalau mafa'ila harus kita selaraskan mim zaidah dengan mim zaidah. Baru fa'ila, fa-nya kita selaraskan dengan fa, alif kita selaraskan dengan alif. Enggak seperti itu kata beliau.
Tidak seperti itu. Tetapi apa? Balil muradu min wazni mafa'ila, tetapi yang dimaksud dengan wazn mafa'ila kullu jam'i taksirin khumasiyin. Setiap daripada jamak taksir yang 5 huruf. Yang hurufnya ada 5. Coba kita lihat masajida berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi yang wazn mafa'ila yaitulah setiap jamak taksir yang hurufnya ada 5. Qawaida gimana hurufnya? Qaf, waw, alif, ain, dal. Juga 5 huruf. Terus lagi, untuk lebih detail lagi kata beliau, ba'da alifi taksirihi harfan. Setelah alif taksir, apa alif taksir? Yaitulah alif yang membedai daripada sighah mufradnya. Itu alif taksir namanya. Alif yang membedai daripada sighah mufradnya. Itu ada 2 huruf lagi kata beliau. Ada 2 huruf. Apa 2 hurufnya? Itu alif yang membedai daripada isim mufradnya. Kan masjidun ya, masjidun. Masjidun. Jamak taksirnya apa? Masajida. Alifnya itu kan alif yang merubah perbedaan daripada dia dengan mufradnya. Jelas itu ya, yang membedai daripada sighah mufradnya. Ba'da alifi taksirihi harfan. Setelah daripada alif taksirnya itu ada 2 huruf. Jelas itu ya. Qawaida berapa? Setelah alifnya ada 2. Masajida ada 2 huruf. Lebih detail lagi. Awwaluhuma maksur. Ulahuma maksur. 2 huruf, ulahuma maksur. Atau awwaluhuma, yang awal daripada kedua huruf tersebut maksur, kasrah. Masajida apa? Dari 2 huruf tadi, jimnya apa? Kasrah. Dari pada qawaida apa? Ainnya apa? Kasrah. Hakadha. Aywa, contohnya nahwu masajida. Masjidun, masajida. Alifnya itu adalah alif taksir. Ada 2 huruf, sebelumnya kasrah. Yang pertamanya kah? Kasrah. Ma'abida. Ma'abida. Ma'badun. Ma'badun ya. Ma'badun, ma'abida. Alifnya alif taksir. Ba'nya setelahnya ada 2 huruf dan huruf pertamanya dari yang 2 tersebut maksur, ma'abida. Aqariba. Aqariba. Yaitu adalah roknya kah? Kasrah. Hakadha. Terus, apa yang dimaksud dengan wazn mafa'ila? Wa na'ni biwazni mafa'ila, dan yang kami maksud dengan wazn mafa'ila kullu jam'i taksirin sudasiyin. Setiap daripada jamak taksir yang 6 huruf. Coba kita lihat masabiha, mim, sad, alif, ba, ya, ha. Jelas itu? Terus lagi apa? Ba'da alifi taksirihi salasatu ahruf. Setelah alif taksirnya, alif yang membedai daripada sighah mufradnya ada berapa? Ada 3 huruf. Kalau tadi 2 huruf, kalau ini 3 huruf. Terus apa lagi? Wastuha sakin. Huruf tengah dari yang 3 itu sukun. Jelas itu ya? Contohnya nahwu masabiha. Coba lihat ya. Setelah alif ada 3 huruf. Tengahnya dari yang 3 itu apa? Sukun. Asafira. Asafir. Juga seperti itu. Ahadis. Juga seperti itu. Sudah jelas itu ya? Nah, ahadis, hadis, ahadis. Asafir, usfur, asafir. Jelas itu ya? Terus, wa naqulu fi i'rabi bimasajida. Nah, sekarang prakteknya kata beliau. Dan kita katakan di dalam i'rab bimasajida masalan. Sebagai contoh, masajida itu ismun majrurun bil fathah. Yaitulah suatu isim yang dijarkan dengan fathah niyabatan anil kasrah. Sebagai gantian daripada kasrah. Kenapa?
li'annahu mamnu'atun minas sarf. Karena dia dilarang daripada sarf tanwin dan dilarang jar daripada kasrah, tapi dia jarnya dengan fathah. Kenapa? Li'annahu jaa'a ala sighati muntahal jumu'. Karena dia atas sighah muntahal jumu'. Jelas itu ya. Muntahal jumu' namanya. Sighah mafa'ila dan sighah mafa'ila ini dinamakan oleh para ulama nahwu dengan sighah muntahal jumu'. Jelas itu? Dia jamak taksir dan muntahal jumu' namanya. Jamak taksir muntahal jumu'. Jelas itu ya? Bisa kita katakan seperti itu. Pilihan kedua kita katakan au nagulu atau kita katakan li'annahu ala wazni mafa'ila. Karena dia atas wazan mafa'ila. Jelas itu ya. Jadi ketika kita bilang apa masajida? Masajida itu dikhafatkan dengan fathah. Jelas itu ya. Kenapa? Karena dia mamnu' minas sarf. Kok bisa mamnu' minas sarf? Karena dia sighah muntahal jumu'. Atau kita kan karena dia sighahnya mafa'ila atau mafa'ila. Sudah jelas itu? Muntahal jumu' itu maksudnya adalah yang dimaksud dengan muntahal jumu' apa? Yaitu adalah kalau seandainya kita menjamakkan daripada kalimat, maka puncak daripada jamak yaitulah jamak sighah mafa'ila atau mafa'ila. Setelahnya itu tidak bisa lagi kita jamakkan. Puncak sudah. Karena setiap isim mufrad itu kadang ada mempunyai 2 jamak. Kadang cuma mempunyai 1 jamak, kadang mempunyai 3 jamak. Dan puncak daripada setiap jamak itu yaitulah namanya sighah muntahal jumu'. Setelahnya itu tidak bisa dijamakkan lagi. Masyayikh, akhir sudah itu. Nah, ayo hakada. Ayo seperti syekh, syuyukh, masyayikh. Nah, terakhir sudah itu. Enggak bisa lagi sudah. Ini kaidah pertama. Intinya apa? Di sini kita tahu sudah. Kalau kita melihat daripada kalimat wazannya mafa'ila atau mafa'ila, sudah. Ini bisa dipastikan dia mamnu' minas sarf. Udah, baca aja seperti itu. Dan tidak harus kita selaraskan fa dengan fa, ain dengan lam. Yang penting yaitu adalah setiap daripada kalimat mufrad yang dijamakkan menjadi jamak taksir. Dan yang perubahannya itu adalah ada alif di sana terdapat, setelah alifnya itu 2 huruf atau 3 huruf. Kalau 2 huruf maka huruf pertamanya kasrah, kalau 3 huruf huruf tengahnya sukun. Nah. Ini kaidah pertama. Al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua. Kullu ismin makhtumin bi alifit ta'nisi. Setiap daripada isim yang ditutup dengan alif ta'nis. Alif yang menunjukkan bahwasanya itu adalah perempuan. Jelas itu ya. Dan alifut ta'nis, alif yang menunjukkan perempuan, itu terkadang mamdudah ataupun maksurah. Dan itu sama saja di sini, maupun alifnya mamdudah ataupun maksurah. Yang dimaksud dengan alif mamdudah yaitu adalah setelah alif itu ada hamzah. Jelas itu ya. Adapun yang dimaksud dengan alif maksurah yaitu alifnya sudah ala wazan isim maksur kemarin. Alif maksur itu. Naam, yang kayak sampan itu. Kayak getek gitu. Naam. Yang setelah alif ada hamzah. Alif mamdudah namanya. Kalau tidak ada hamzah setelahnya dan bentuknya seperti ya, maka itu namanya alif maksurah. Jelas itu ya? Contohnya kasahra'a. Seperti sahra. Ini sahra alif ta'nis dan ta'nisnya mamdudah. Hubla ya, hubla. Apa hubla? Kalau sahara tadi artinya adalah tanah lapang di gurun pasir misalnya atau di mana. Hubla ya adalah perempuan yang hamil. Kan menunjukkan atas sifat perempuan hamil. Ini yang hamil cuma perempuan ya, enggak ada laki-laki. Taknis berarti ya. Nah, hubla. Ini apa? Hubla maksurah namanya. Terus yumna'u minas sarf.
Maka seperti sahra dan hubla itu dilarang daripada sorof. Maksudnya apa? Tidak menerima tanwin dan dia dijarkan dengan fathah. Kembali lagi beliau mencontohkan daripada alif mamdudah. Misalu alifit ta'nisil mamdudah. Contoh daripada alif ta'nis mamdudah, hamra, sofra, khadra. Jelas itu ya. Merah, kuning dan hijau. Hasna, sesuatu yang indah. Sahra, itu apa tadi namanya, tanah lapang luas. Zahra, jelas itu ya. Arja, ini namanya apa? Alif ta'nis mamdudah. Terus misalu alifit ta'nisil maqsurah. Contoh daripada alif ta'nis maqsurah. Zikra, jelas itu ya, peringatan. Da'wa, menuduh, tuduhan. Hubla, hamil. Aiyah, di sini kita mempraktekkan daripada mamnu' min as-sarf dengan sebab alif ta'nis. Kata beliau, naqulu fi i'rabi bihamra. Maka kita katakan di dalam i'rab bihamra. Marartu bihamra misalnya. Bihamra masalan. Apa hamra? Ismun majrurun bil fathati. Itu adalah isim yang dijarkan dengan fathah niyabatan 'anil kasrah, sebagai gantian daripada kasrah. Kenapa? Li'annahu ismun mamnu'un minas sarf. Karena dia isim yang dilarang daripada sarf. Li'annahu makhtumun bi alifit ta'nisil mamdudah. Karena dia ditutup dengan alif ta'nis mamdudah. Wa kadzalika naqulu fi hubla. Begitu juga kita katakan di dalam contoh bihubla. Lakin naqulu mamnu'un minas sarf. Tetapi kita katakan mamnu' minas sarf. Tetapi mamnu' minas sarfnya apa? Li'annahu makhtufun bi alifit ta'nisil maqsurah. Jelas itu ya? Maktum bi alifil ta'nis al maqsurah. Perbedaannya itu doang. Yang pertama ta'nis mamdudah, yang kedua ta'nis maqsurah. Jelas ini? Gampang ya? Al-qa'idatus salisah. Qaidah yang ketiga. Kullu alamin li muannasin. Setiap nama bagi perempuan. Nama-nama perempuan semuanya mamnu' minas sarf. Contohnya ke Fatimah. Fatimah nama perempuan. Su'ad, nama perempuan ini. Khadijah, nama perempuan. Zainab juga. Maryam, iya juga. Hind, iya, ini nama perempuan semua. Naam. Tapi Hind ini boleh dibaca dua. Naqulu fi i'rabi bi Fatimata. Kita kasih contoh, kita katakan di dalam i'rab bi Fatimah, masalan ismun majrurun bil fathah niyabatan 'anil kasrah li'annahu mamnu'un minas sarfi lil 'alamiyyati wat ta'nis. Terus al-qa'idatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Kullu 'alamin, setiap daripada nama yang mana nama tersebut makhtumin bi alifin wa nunin, ditutup dengan alif dan nun. Penghujungannya itu ada alif dan nun. Yang mana alif dan nunnya lagi zaidatain. Dua-duanya tambahan. Contohnya, biar gampang. Kafarhana. Farhana ini kalimat aslinya farah. Suatu kegembiraan. Banyak orang dinamain Farhan. Alif dan nunnya itu zaidah. Maka nama orang yang bernama Farhan itu mamnu' minas sarf. Sebagaimana Utsman daripada Asama. Apa Asama? Ular. Farhan wa Utsman yumna'u minas sarf. Apa namanya? Mamnu' minas sarf. Wa yajibu an tatanabbah ila istirati ziyadatil alif wan nun. Dan wajib kita harus ingat dan memerhatikan apa yang kita perhatikan? Ila istirati ziyadatil alif wan nun, kepada pensyaratan ziyadah tambahan alif dan nun. Alif dan nunnya ini nah. Bahwasanya alif dan nun ini tambahan, itu perlu diingat. Kalau seandainya asli alif dan nunnya maka tidak mamnu' minas sarf. Makanya kata beliau Farhan
Coba lihat Farhan, kata beliau. Ismun li rajulin, suatu nama bagi seorang laki-laki. Ma'khudun minal farah, diambil dari kalimah farah, senang. Hamdan, hamdan. Hamdan juga seperti itu. Ismun li rajulin, suatu nama bagi laki-laki. Ma'khudun minal hamad, diambil daripada kosakata hamad. Hamada atau hamida, al-hamad menjadi hamdan. Terus raghdan, ismun li makan, yaitulah suatu nama daripada tempat. Ma'khudun minar raghad, diambil daripada raghad. Jelas itu ya. Badron, ismun li rajulin, isim daripada nama orang laki-laki. Ma'khudun minal badr, diambil daripada kalimah badar. Jelas itu? Nah. Terus naqulu fi i'rabi nahwi bi Utsman, dan kita ucapkan sebagai contoh atau latihan di dalam i'rab seumpama bi Utsmana. Bi Utsmana. Apa Utsmana? Ismun majrurun bil fathah niyabatan 'anil kasrah. Ia adalah suatu isim yang dijarkan dengan fathah karena penggantian daripada kasrah. Li'annahu mamnu'un minas sharaf, karena dia dilarang daripada sharaf, daripada tanwin. Lil alamiyati wa ziyadatil alif wan nun, karena nama daripada seseorang ataupun tempat dan ada tambahan daripada alif dan nun. Perlu kita ingat seperti kata Syekh Ali Hani di sini, kita harus memperhatikan bahwasanya di sini disyaratkan alif dan nun itu harus zaidah. Beda kalau alif dan nunnya ghair zaidah, seperti tohan. Tohan itu dari kata-kata tohan. Tohan itu menghancurkan sesuatu dengan cara menumbuk atau memukul. Tuk 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 tuk. Maka kita tohan. Ada nama orang misalnya Tohan katanya. Maka gimana? Kita katakan alifnya itu iya zaidah, tapi nunnya asli. Kalau kita pengen alif dan nunnya dua-duanya zaidah. Aiyah, tabban. Di antaranya lagi tabban. Daripada kata-kata tibin, biji-bijian. Gimana? Nunnya asli tabban. Oleh karena itulah kalau kita menamai orang nisyan. Nisyan dikasih nama orang. Apa? Mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf karena asal daripada nisyan nasiya. Alif dan nunnya zaidatan. Aiyah. Syaitan, gimana syaitan? Syaitan itu ada yang bilang dari syata, dari syata. Kalau dari syata maka dia mamnu' minas saraf. Tapi kalau dari syatona ghair mamnu' minas saraf. Karena nunnya asli. Al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima. Kullu alamin a'jamiyyin ghairi arabiyyin. Setiap daripada nama ajami yang bukan Arab. Nama bukan Arab. Dan syaratnya harus zaidin ala salasati ahruf. Lebih daripada 3 huruf. Kalau cuma 3 huruf, maka kita katakan dia masruf. Lebih daripada 3 huruf baru kita katakan ghair masruf. Contohnya Ibrahim, ka Ibrahima. Ini nama bukan Arabi ya. Ishaq, Yaqub, George, Louis ya, Louis. Nah, George, Louis.
Maka kita katakan ini ajami semua ini. Ya. Ini semua yumna'u minas sarf, dilarang daripada sarf. Bisyarti ayyazida ala salasati ahruf, dengan syarat itu tadi, lebih daripada tiga huruf. Nahwu marartu bi Ibrahima, seperti contohnya marartu bi Ibrahima. Ayo, dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya itu isim ajami? Jelas itu ya? Hah? Pertanyaannya di sini ya. Pertanyaannya di sini bagaimana kita mau mengetahui bahwasanya isim tersebut ajami? Maka disebutkan di Hasyiah Khudari, tariqu ma'rifatiha, cara mengetahuinya. Naglul a'immati, yaitu adalah disebutkan daripada a'immah. Au khurujil isim ala waznil asma'il arabiyyah, atau keluarnya nama tersebut daripada wazan nama-nama Arab dan lain sebagainya. Banyak di sini dicontohkan, tapi nanti memperpanjang daripada pembahasan kita ini. Disebutkan dalam Hasyiah Khudari faidah asmaul anbiya wal malaikah alaihi wassalatu wassalam kulluha ghairu masrufah. Setiap daripada nama anbiya dan para malaikat itu semuanya tidak ada yang ditanwinkan. Kenapa? Lil alamiyyati wal ujmah, karena alamiyah pertama, yang kedua ujmah. Hatta Musa alaihi salam, jelas itu ya, karena Musa itu adalah nama Ibrani ya, bahasa Ibrani. Mu diambil daripada mu isim daripada sungai atau air. Mushe aslinya ya. Itu adalah pepohonan atau taman. Nah, maka kita itu ajam dan juga nama. Dari nama malaikat itu diistisnakan 4 nama. Wa yustasna minal malaikat 4. Ada 4. Maka kitaan itu masruf. Yang pertama Ridwan wa Malik. Jelas itu ya. Wa Munkar wa Nakir. Ini doang 4. Selainnya Jibril, Izrail dan lain sebagainya itu mamnu' minas sarf. Seluruh nama anbiya juga seperti itu, kita katakan mamnu' minas sarf kecuali 7. Kecuali itu 7. Yang pertama Muhammad. Yang kedua Syuaib. Yang ketiga Saleh. Yang keempat Hud. Yang kelima Lut. Yang keenam Nuh. Yang kelima Syith. Kenapa? Karena di 4 pertama Muhammad, Syuaib, Saleh sama Hud itu nama Arabi. Adapun yang sisanya karena tidak mencukupi daripada syarat. Karena harus lebih daripada 3. Sedangkan Lut, Nuh, Syith itu cuma 3 huruf. Jelas itu ya. Maka kita katakan dia masruf. Hakada. Udah. Selainnya itu mamnu' minas sarf. Hakada. Kembali ke pembahasan kita. Naqulu fi i'rabi Ibrahim, kita katakan di dalam i'rab Ibrahim apa? Bi Ibrahima ism majrur, suatu isim yang majrur. Majrurnya dengan apa? Dengan fathah niyabatan anil kasrah, karena menggantikan daripada kasrah, li'annahu mamnu'un minas sarf lil alamiyyati wal ujmah. Karena dia mamnu' minas sarf karena apa? Yang pertama syaratnya alam, yang kedua adalah ujmah. Yang mana dia juga lebih daripada 3 huruf. Al-qa'idatus sadisah. Kullu alamin ja'a ala waznil fi'il. Setiap daripada nama yang mana dia wazannya wazan fi'il. Nanti di sorof bakalan kita terangkan panjang lebar tentang auzanis sorfi ya. Wazan-wazan sorfi. Contohnya, ka Ahmada, wazan af'ala nanti. Sulasi mazid ada wazan af'ala nanti. Wa yazida, ini wazan fi'il mudhari'. Taghliba, wazan fi'il mudhari'. Jelas itu ya. Sarraha. Ya, sarraha. Ini wazan fa'ala. Jelas itu ya. Ismu syakhsin. 'Allama. Ya, nama orang 'allama. Haukama. Fa'ala. Isim syakhs juga. Kurrama. Ya, kurrama. Isim syakhs. Fu'ala. Jelas itu ya. Aiyah.
Yudahriju ismu syakhsin juga, nama orang yudahrij. Ini fi'il rubai nanti. Yashkura, yashkur, isim syakhs juga. Isma, isma, fi'il amr dia. Oke, isma, ismu syakhsin. Itu semua mamnu' min as-sarf. Naqulu fi i'rabi bi Zaida, di dalam i'rab seumpama daripada bi Zaida wa Ahmada, ismun majrurun bil fathah, suatu isim yang majrur bil fathah niyabatan 'anil kasrah, sebagai gantian daripada kasrah, li'annahu mamnu' min as-sarf, karena dia mamnu' min as-sarf. Apa alasannya? Lil alamiyati, pertama dia nama, wa waznil fi'il, dan wazan fi'il. Nah, al-qa'idatus sabi'ah, kaidah yang ketujuh, kullu wasfin jaa'a ala wazni af'ala, setiap wasaf yang mana dia datang ala wazan af'ala. Dia suatu sifat wazannya af'ala lagi. Contohnya, ka-ahsana. Ahsana adalah suatu sifat. Ahsana, Masya Allah, bagusnya. Ya. Sepaling baik, sifat ya. Afdala, sepaling afdal. Ajmala, sepaling cantik. Aqbaha, sepaling jelek. Atwala, sepaling tinggi. Aqraba, sepaling dekat. Ab'ada, sepaling jauh. Aula, sepaling utama. A'zama, sepaling agung. Min asma'it tafdil, yang mana itu semuanya daripada asma'it tafdil, menunjukkan atas lebihnya seseorang dari yang lain. Jelas itu ya. A'raja, apa, pincang. Ahmara, merah. A'ma, buta. Ad'aj, mata yang sangat hitam ya, hitam pekat. Ad'aj, sifat daripada mata. Ahwar, juga sifat mata ya. Ahwar juga sifat mata. Ahmar, terulang ini, merah. Akhdar, hijau. Asfar, kuning. Minas sifatil musyabbahah, yang mana ini daripada sifat musyabbah, sifat musyabbahah. Apa itu sifat musyabbahah? Nanti akan kita terangkan. Naqulu fi i'rabiha, kita katakan dalam i'rabnya, ismun majrurun bil fathah niyabatan 'anil kasrah. Isim majrur bil fathah niyabatan 'anil kasrah li'annahu ismun mamnu'un min as-sarf, karena isim mamnu' min as-sarf. Li'annahu 'ala wazn af'ala, karena itu wazan af'ala. Au naqul lil wasfiyah waznil fi'il, atau kita katakan karena dia wasaf dan wazan fi'il. Jelas itu ya. Intinya dua hal ini. Wasaf kan kullu wasfin jaa'a ala wazni af'ala, suatu sifat yang wazan af'ala. Wasaf. Ad'aj, a'raj, ini sifat mata, sifat kaki. Jelas itu ya. Nah. Al-qa'idatus tsaminah, kaidah yang terakhir, yang ke-8, kullu wasfin jaa'a ala wazni fa'lana, setiap sifat wazannya fa'lana. Seperti apa? Ghadban. Ghadban, sifat marah, pakai fa'lana. Atsyan, sifat daripada haus. Bisyarti ayyakuna muannasuhu ala wazni fa'la, dengan syarat kalau kita takniskan, kalau kita jadikan perempuan, maka wazannya fa'la. Coba kita lihat. Bisyarti ayyakuna muannasuhu ala wazni fa'la, dengan syarat muannasnya kalau kita takniskan ala wazan fa'la. Kita lihat misaluhu, atsyan, jau'an, sya'ban, rayyan, ghadban. Wa kulluha tu'annas bil alif, semuanya itu ditakniskan dengan alif. Taqulu fi ta'nisya, maka kita katakan di dalam taknisnya apa? Atsya. Atsyan menjadi atsya. Jau'an menjadi jau'a. Syab'an menjadi syab'a. Rayyan menjadi rayya. Ghadban menjadi ghadba. Nanti insyaallah di Alfiyah akan ada khusus bab tentang taknis. Nah, biar kita tahu secara global dulu. Jelas itu ya. Naqulu fi i'rabi nahwi bi atsya, maka kita ungkapkan di dalam i'rab seumpama daripada atsyan, ismun majrurun bil fathah. Dia isim majrur bil fathah niyabatan al kasrah, karena menggantikan dari kasrah. Li'annahu mamnu' min as-sarf, karena dia mamnu' min as-sarf. Li'annahu ala wazni fa'lana, karena dia wazan fa'lana. Au naqulu, atau kita ungkapkan sebagai illah, sebagai alasan, lil wasfiyah, karena dia wasaf wa ziyadatil alif wan nun, dan ada tambahan alif dan nun. Jelas itu ya. Nah, kita kembali ke matan jurumiyahnya. Kalau kita sudah paham ini, maka sangat gampang kita memahami daripada matan jurumiyah.
Jelas itu? Maka kata beliau apa? Walil khafdi salasu alamat. Dan khafat itu mempunyai 3 alamat. Al-kasratu wal ya'u wal fathah. Yang pertama itulah kasrah, yang kedua itulah ya, yang ketiga itulah fathah. Fa ammal kasratu, adapun kasrah, fatakunu alamatan lil khafdi, maka dia menjadi alamat bagi khafat fi salasati mawadhi'a, di dalam 3 tempat. Ini contoh kita, mawadhi'a, fi salasati mawadhi'a, karena dia wazan mafa'ila. Jelas itu ya? Contoh mamnu min as-sarf tadi ya. Ayo, di dalam 3 tempat. Yang pertama, fil ismil mufradil munsarifi, di dalam isim mufrad yang munsarif, seperti Zaidin, marartu bi Zaidin. Wa jam'i taksiril munsarif, dan jama' taksir yang munsarif, seperti rijalin tadi kita contohkan. Marartu bi rijalin. Wa jam'il muannatsis salim, dan jama' muannatsis salim. Marartu bil muslimati. Jelas itu? Terus gampang ini, sama seperti nasab, sama seperti rafa kemarin. Tapi bedanya di sini jamak muannats salim masuk ke awal. Masuk ke kasrah. Kalau dinasabkan dia keluar dari fathah ke kasrah. Kalau ini memang dia di kasrah tempatnya. Jelas itu? Wa ammal ya'u, adapun ya fatakunu alamatan lil khafdi, maka dia menjadi alamat bagi khafat fi salasati mawadhi'a, di dalam 3 tempat. Fil asma'il khamsah. Dia ya abika, marartu bi abika. Jelas itu ya. Wa fit tasniyah, dan di dalam tasniyah. Berarti apa? Marartu bil muslimaini. Wal jama' marartu bil muslimina. Naam. Jelas itu? Wa ammal fathatu, adapun fathah, fatakunu alamatan lil khafdi, maka dia menjadi alamat bagi khafat fil ismil ladzi la yansarif, dalam ismul ladzi la yansarif. Apa itu ismul ladzi yansarif? Yaitulah isim alladzi la yaqbalu tanwin, tidak menerima daripada tanwin, dan apa? Yukhfadu bil fathah, dikhafatkan dengan fathah. Dan itu ada 8 kaidah barusan kita terangkan. Tamam. Mungkin ini sudah cukup. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab.